ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Ikhwani rahimakumullah. Di antara bentuk nasihat-nasihat yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim adalah mengingati sejarah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari datangnya pertolongan Allah. Mengingati sejarah datangnya pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman, dan bagaimana asbab datangnya pertolongan Allah itu. Ini adalah bagian yang sangat penting yang senantiasa dibicarakan dalam kitab suci Al-Quran. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Karena kehidupan manusia ini diatur dengan satu aturan yang namanya sunnatullah. Orang memahami sunnatullah itu macam-macam. Saya sering membaca buku-buku orang-orang sekarang itu, bahwa sunnatullah itu adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Api panas, es dingin, kalau ada obat ini, ada penyakit ini, maka sesuai kemudian akan datang kesembuhan. Ini dikatakan sebagai sunnatullah. Tapi pemahaman seperti ini keliru. Bukan itu sunnatullah yang dimaksud dalam Quran. Allah cerita mengenai nabi-nabi, rasul-rasul yang memperjuangkan agama, mendakwahkan agama. Kemudian mereka dimusuhi, dihalangi dari segala arah. Kemudian datang pertolongan Allah kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan sunnatullah allati khalat min qabl.
Jadi sunnatullah itu bukan itu. Sunnatullah itu kalau ada perjuangan mengikuti jejak para nabi, para rasul, maka akan datang masalah-masalah, kemudian datang pertolongan Allah. Itulah sunnatullah yang dimaksud dalam Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini tidak akan ada perubahan. Sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan dalam sunnatullah ini. Lah kalau sunnatullah itu yang dimaksud aturan-aturan materi yang Allah ciptakan di alam semesta ini, banyak perubahan. Pernah api jadi dingin zaman Nabi untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam, banyak obat kemudian tidak mendatangkan kesembuhan. Yang tadinya dingin jadi panas, yang tadinya panas jadi dingin, yang biasanya kemarau jadi hujan, jadi kemarau. Kalau aturan-aturan materi ini justru banyak perubahan. Dan Allah tidak menjanjikan tidak akan ada perubahan. Bahkan matahari yang sudah berjuta-juta tahun terbit dari timur pun satu saat akan terbit dari barat. Jadi kalau aturan-aturan materi ini banyak sekali akan terjadi perubahan. Dan sudah banyak terjadi perubahan. Tapi sunnatullah yang dikatakan walam tajida li sunnatillahi tabdila, walam tajida li sunnatillahi tahwila, tidak akan ada perubahan. Itu adalah masalah perjuangan. Kalau ada perjuangan yang diridhoi oleh Allah SWT, seperti perjuangan yang telah dibuat para nabi, para rasul alaihi wasallam, pasti nanti satu saat akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Kawan. Ini istilah Al-Quran. Orang la musyahada fil istilah katanya. Istilah itu setiap orang bisa membuat masing-masing. Tapi ini istilah dalam Al-Quran yang dimaksudkan sunnatullah itu seperti itu. Sahih enggak? Syekh Ubaidullah. Al-Quran ada amlah. Dan termasuk pertemuan yang kita buat pada pagi hari ini adalah untuk mengamalkan wadzakirhum bi ayyamillah, mengingati hari-hari datangnya pertolongan Allah kepada umat ini. Kemarin waktu khutbah Jumat sudah saya ceritakan sedikit mengenai perkara ini. Apa hikmahnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mengambil satu keputusan bahwa permulaan penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya, beliau tidak mengambil waktu-waktu yang lain karena ini hijrah ini mengikut sertakan seluruh umat. Dimulai dari yang mulia baginda Nabi alaihi wasallam, para sahabat-sahabat yang terkemuka, as-sabiqunal awwalun, laki-laki, wanita, sampai anak-anak, sampai orang-orang yang baru masuk Islam, semuanya ikut serta dalam satu perjuangan yang dinamakan hijrah. Mereka telah meninggalkan kampung halamannya,
meninggalkan ladangnya, sawahnya. Jadi orang itu kalau hijrah pada zaman itu berarti seketika juga jadi miskin. Seketika jadi miskin. Rumahnya ditinggalkan, sawahnya ditinggalkan, ladangnya ditinggalkan. Bahkan kalau istrinya tidak mau hijrah, berarti istri pun hilang. Bahkan kalau anak tidak ikut hijrah, berarti anak pun hilang. Kalau orang tua tidak mau ikut hijrah, berarti orang tua pun hilang. Seluruh umat. Dan kemudian setelah wujudnya hijrah itu, wujudlah golongan yang kedua, golongan Nusrah, golongan Ansor, orang Madinah yang membantu, yang menerima, yang melindungi, yang membela mereka. Dari wujudnya dua golongan inilah, golongan Muhajirin dan Ansor, maka telah datang kebaikan-kebaikan, telah datang anugerah-anugerah Allah yang tidak terkira. Mulai ada kerjasama antara Muhajirin dan Ansor inilah, mulai ada dua kerja, hijrah dan nusrah, inilah wujud agama sebagaimana yang dikehendaki, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah ini juga sudah hidup agama, tapi tidak sebagaimana yang dicita-citakan. Agama yang dikehendaki itu belum tampak wajahnya yang sebenarnya, bentuknya yang sebenarnya, kecuali setelah wujudnya Muhajirin dan Ansor. Maka orang Muhajirin dan Ansor inilah Subhanahu wa ta'ala pemula, perintis wujudnya agama yang sempurna. Tidak akan ada agama yang sempurna kecuali bila ada kerja Muhajirin dan Ansor. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memulai penanggalan itu dengan hijrah, supaya setiap kita melihat tanggal itu teringat mau jadi Muhajirin apa jadi Ansor. Jangan netral, saya netral saja Pak. Oh enggak ada. Kamu itu mau jadi Muhajirin apa Ansor? Muhajirin dan Ansor itu zaman Nabi Pak. Walladzina taba'uhum, sudah ikut Muhajirin apa ikut Ansor? Kalau tidak mau ikut Muhajirin dan tidak ikut Ansor, bami man haulakum minal a'rabi munafiqun. Ini termasuk bentuk-bentuknya orang munafikin ini, nggak mau jadi Ansor, nggak mau jadi Muhajirin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak punya sikap netral. Saya ini netral Pak. Gak eneng agama netral iki gak eneng. Agama iki neraka utawa swarga kuwi agama. Gak eneng netral. Kula teng neraka nggih, mboten purun, teng swarga nggih. Mboten patut, mboten kula teng tengah-tengah mawon. Gak ono ngoten iki. Walaupun Abu Nawas muni ngono kuwi. Ya. Jadi memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Muhajirin dan Ansor ini bertemu di Madinah itu, maka mulailah saat itu dibangun masjid. Kemudian dihidupkan amal-amal masjid. Di sanalah dimulai
tarbiyah yang sebenarnya yang dikehendaki di dalam Islam. Tarbiyahnya apa? Semua orang harus dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wabih dakwah. Kemudian yang kedua, wabih ngaji. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini ayat ini cerita untuk perintah kepada Bani Israel, tapi kita pun kena juga karena ini diceritakan dalam Quran. Wabih ngaji kabeh, belajar dan mengajar semuanya. Wabih ahli ibadah kabeh. Semuanya ahli ibadah semua. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Semalam-malam suntuk ibadah, menjelang subuh istighfar. Menjelang subuh waktu sahur istighfar. Bagaimana santri? Menjelang subuh masih tidur. Ini berarti tidak ikut tarbiyah Madinah, tarbiyah Muhajirin dan Ansor. Sebelum subuh itu sudah siap di musholanya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Istighfar, doa kepada Allah. Baru ini tarbiyah Madinah Al-Munawwarah. Semua dakwah, semua ngaji, semua ahli ibadah. Bahkan ibadahnya itu bukan begitu saja, setiap saat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Bahkan santri-santri Madinah, Muhajirin dan Ansor ini, kalau jalan itu lain dengan orang-orang lain, dengan yang tidak ditarbiyah di kalangan Muhajirin dan Ansor itu lain. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berjalan dengan tawadhu, tenang, menundukkan kepala. Adalah baginda Nabi itu kalau berjalan selalu menundukkan kepalanya. Dan senantiasa melihat ke bawah. Karena ada orang itu menundukkan kepala tapi melihat ke atas. Itu namanya ngelirik. Ya, berjalannya pun lain ini orang-orang yang ditarbiyah di kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan kalau diajak bertengkar, qalu salama, assalamualaikum. Kalau diajak bertengkar, assalamualaikum. Diajak bertengkar lagi, assalamualaikum. Cek terus saya ngalih, wis. Inilah suasana tarbiyah Madinah Al-Munawwarah. Dan semuanya ahli khidmat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih suka berlapar-lapar asalkan temannya pada makan. Ini santri Madinah. Santri Madinah. Inilah semulaikan Allah Ta'ala contoh pendidikan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua pesantren di seluruh dunia ini pada hakikatnya itu
cabang dari pesantren Muhajirin dan Ansor yang ada di Madinah yang dulu dipimpin oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka setiap cabang harus mengikuti pusatnya. Harus ada 4 amalan tadi itu minimal. Ini di Madinah. Kemudian santri-santri itu tadi tidak hanya dibiarkan kerja, dakwah, taklim wa ta'alum, zikir ibadah, khidmat di Madinah saja, tapi pun dikirim untuk menyebarkan agama. Dikirim ke Badar, dikirim ke Tabuk. Dikirim ke Persia, dikirim ke Romawi. Maka santri-santri pun mesti kita kirim ke seluruh dunia. Insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala. Waktu baginda Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jumlah seluruh umat Islam pada waktu itu belum banyak. Laki-laki, wanita. Waktu Nabi datang di Madinah itu jumlahnya kurang lebih baru 1.500 orang saja. Lebih banyak santri Al-Fatah ini. Coba sampai. Tapi 1.500 orang ini dai semua. Semua hatinya ini remuk, panas, berkeping-keping karena memprihatinkan agama Allah SWT. Semua mereka orang ahli ilmu semua. Semua ahli ibadah semua. Semua orang-orangnya akhlaknya baik semua. Sehingga dari 1.500 orang ini saja telah tersebar agama ke seluruh alam. Maka dalam hari yang mulia ini kita bermohon kepada Allah SWT supaya kita dan umat Islam secara umum, secara khususnya santri-santri di Al-Fatah ini menjadi seperti Muhajirin dan Ansar yang jadi asbab hidayah seluruh alam. Ada santri di Madinah namanya Mus'ab ibn Umair, anaknya orang kaya di Mekah, yang biasanya pakaiannya serba mewah, makanannya serba enak, orang yang ganteng sekali, selalu beli minyak wangi yang paling bagus, sehingga kalau berjalan, jalan-jalan menjadi wangi karena baunya Mus'ab ibn Umair. Sekarang mesantren di Madinah, kulitnya menjadi kering, pakaiannya bertambal-tambal, mati dalam perjuangan di Uhud. Ya, santri Madinah ditinggalkan segalanya demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Mus'ab ibn Umar itu seperti santri-santri khidmat itu. Tahu santri khidmat itu? Yaitu Mus'ab ibn Umar. Iya enggak? Tapi sayangnya kalau Mus'ab itu malam itu jarang tidur. Kalau ini banyak tidur. Waktu ngaji juga tidur. Waktu bayan tidur. Sholat terlambat. Seumpama itu bisa dihilangkan, itu jadi Mus'ab yang baru. Insyaallah kita niat mulai. Kita sekarang ingin membangkitkan Mus'ab yang baru, Hamzah yang baru, Umar yang baru, Abu Bakar yang baru. Ini apa ini? Memang begitulah. Walladzina taba'uhum, di kalangan orang-orang yang sekarang ini harus jejaknya itu ke sana. Arahnya itu harus ke sana, mengikuti jejak mereka.
Walladzina tabauhu, diperlukan Abu Bakar baru yang mengorbankan segalanya untuk agama. Diperlukan orang yang pemberani seperti Umar. Ketika beliau hijrah, beliau berteriak di Mekah, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, siapa yang ingin istrinya jadi janda, suruh menghalang-halangi saya di sini, di belakang kota Mekah ini. Ayo, nggak ada yang berani. Perlu ada orang-orang seperti Umar itu dalam membela agama Allah SWT. Diperlukan orang-orang yang seperti Utsman, yang penuh kelembutan, yang menginfakkan hartanya fisabilillah. Orang yang sangat pemalu sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Diperlukan lagi orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Gudangnya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu. Saya ini adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Hadis ini hadis hasan. Katanya orang salafi maudhu' ini hadis ini. Hadis ini hadis hasan, ada sanadnya yang muttasil. Diperlukan oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, aminu hadil ummah, orang yang sangat bisa dipercaya, sehingga beliau dipilih menjadi bendahara negara, tidak pernah khianat, walaupun 1 sen pun tidak pernah mengambil uang orang. Bukan suruh bawa uang jamaah. Ya, saya kan sudah capek nih bawa uang. Nggak apa-apa lah untuk beli es 500. Ini orang begini ini tidak mengikuti Abu Ubaidah. Jadi takmir masjid. Saya ini kan sudah susah payah jadi takmir masjid. Ini uang masjid ya sebagai gaji saya lah. Saya ngambil sedikit-sedikit kan nggak apa-apa, nggak ada yang tahu aja. Syahadat lagi. Kalau bilang nggak ada yang tahu, harus syahadat lagi. Diperlukan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang si Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu dipukuli, diseret-seret tengah padang pasir. Mulutnya tidak henti dari zikrullah, Allah Ahad, Allah Ahad. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan orang seperti Zubair ibn Awam, baru umur 8 tahun masuk Islam, digebuki sama keluarganya, tidak peduli. Umurnya baru 8 tahun Zubair ibn Awam masuk Islam, tapi sudah menghadapi segala masalah, dia siap. Inilah tarbiyah yang telah Allah berikan kepada Muhajirin dan Ansar. Semoga Allah berikan kepada kita juga. Jadi ini kenapa Sayyidina Umar memilih hijrah sebagai permulaan? Karena hijrah ini diantara hikmahnya mengikut sertakan semua orang. Sayyidina Umar itu ingin umat ini semua merasa bertanggung jawab. Sebagaimana Muhajirin dan Ansor semua bertanggung jawab. Tandanya orang bertanggung jawab itu bagaimana? Belum disuruh sudah mikir, itu namanya orang bertanggung jawab. Belum disuruh itu loh ngerti, jadi orang tanggung jawab. Maka baginda Nabi mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, saya sudah diizinkan oleh Allah untuk pergi ke Madinah, untuk hijrah ke Madinah. As-sahabah ya Rasulullah, bolehkah saya nemani tuan ya Rasulullah? Bolehkah saya menemani tuan ya Rasulullah? Boleh, katanya. Maka Abu Bakar itu nangis. Saking gembiranya boleh menemani Rasulullah itu nangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Nabi,
Sudah saya siapkan 2 unta ya Rasulullah. Satu untuk saya, satu untuk Tuhan pergi ke Madinah. Namanya orang tanggung jawab. Rasulullah tidak nyuruh, Bakar, ini loh. Sebentar lagi akan ada hijrah. Kamu siap-siap ya. Carikan unta yang bagus, siap-siap semuanya. Abu Bakar itu sudah ngerti aja. Sudah disiapkan semuanya oleh Abu Bakar. Sedangkan Nabi belum menyuruh. Itu namanya orang tanggung jawab. Orang itu kalau cinta, nggak usah disuruh sudah ngerti. Tapi kalau orang itu dalam hatinya nggak ada kecintaan, diomong-omong malah salah paham kadang-kadang. Diomongi loh malah salah paham. Konitan malah ngulon, konidul malah ngalor. Makanya gak orang seneng nih. Jadi orang disuruh makanan yang dia tidak suka. Monggo dahar meneng, monggo. Iki sing ngerti cara Jawa apa ora to? Nggih ngertos. Teng kula sakit. Karena tidak ada kecintaan, orang itu nggak bisa paham. Lah para sahabat itu cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul itu luar biasa. Sehingga mereka ini belum disuruh sudah paham. Ada anak kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sedang tidur. Abdullah bin Abbas itu sudah mikir. Biasanya Nabi itu kalau bangun tidur mesti wudu. Biasanya mesti pakai siwak juga untuk tahajud. Maka Nabi tidur, dia khidmat, kerja. Siapkan air, siapkan siwak. Bangun tidur, maka Nabi tanya, siapa nih yang menyiapkan ini? Abdullah itu masih kecil, kira-kira berumur 9 tahun waktu itu. Dia mikir, karena ada kecintaan tadi mikir. Maka akhirnya didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia kepada agamamu. Ajarilah dia pemahaman Al-Quran, takwilnya Al-Quran. Akhirnya masih kecil jadi orang alim besar berkat doanya yang mulia baginda Muhammad SAW. Ini orang ini kalau punya tanggung jawab, punya kecintaan, akhirnya belum disuruh sudah kerja. Akhirnya dapat doanya orang-orang soleh. Dapat doanya orang-orang soleh. Akhirnya sukses dalam kehidupannya. Semoga termasuk kita semua juga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan itu semua penting. Bukan kalau dikatakan Sayyidina Umar memilih hijrah ini. Kemudian peringatan-peringatan yang lain tidak penting. Peringatan-peringatan lain itu semua penting juga. Cuman Sayyidina Umar itu ingin memberikan satu pelajaran kepada umat ini mengenai terbentuknya masyarakat Islam yang dikehendaki. Terbentuknya masyarakat Islam yang dikehendaki. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, walaupun banyak pesantren, walaupun banyak madrasah, ya, walaupun banyak ulama, walaupun banyak kitab, walaupun banyak macam-macam segala, kalau tidak ada hijrah dan nusrah, nggak akan tercipta suasana agama. Tapi kalau ada hijrah dan nusrah ini, maka suasana agama itu akan wujud. Nah, kalau suasana agama wujud, akhirnya agama itu mudah dikerjakan, sehingga akhirnya berbondong-bondong orang masuk agama Allah. Maka sunnah hijrah dan nusrah ini perlu kita renungi betul-betul, kita pahami betul-betul, dan kita usahakan betul-betul.
Ini di pondok ini pun kita juga sudah ada bagian-bagian dari bentuk hijrah dan nusrah. Maka ini kita kembangkan, bukan di pondok saja amalan hijrah dan nusrah itu. Di kampung-kampung, di kota-kota, di seluruh dunia. Kita bentuk jamaah-jamaah muhajirin. Dan kita bentuk jamaah-jamaah ansor. Sehingga timbul kampung-kampung Madinah di mana-mana. Sehingga nanti Temboro jadi Madinah, Jungke jadi Madinah, Temenggungan itu jadi seperti Madinah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Itu tidak susah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Karena Madinah itu asalnya juga orang kafir semua. Penyembah berhala, orang-orang Yahudi, itu isinya. Di mana-mana tempat pelacuran, di mana-mana warung minum arak, di mana-mana bunuh-membunuh. Tetapi ketika sudah ada hijrah dan nusrah ini, akhirnya Madinah telah berubah. Sehingga jadi Madinah Al-Munawwarah, yang jadi asbab hidayah ke seluruh alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mulai karena ta'ala, baginda Nabi mengatakan dalam satu hadis, wal muhajiru man hajaro amma nahallahu anhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk hijrah, bahkan hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi sekarang ini tahun hijrah, tanggal 1 hijrah, kita hijrah juga sekarang ini juga. Insyaallah malaikat. Hijrahnya macam-macam bentuk, tapi hijrah yang kita kerjakan sekarang ini, seluruh larangan Allah, seluruh akhlak yang buruk, seluruh amalan yang buruk, seluruh pikiran yang buruk, seluruh kebiasaan yang buruk, semua kita tinggalkan semuanya dalam hari yang mulia ini sampai kematian kita. Insyaallah malaikat. Kebiasaan yang buruk semua tinggalkan. Menggunakan hak orang lain tanpa izin, kebiasaan yang buruk kita tinggalkan. Terlambat dalam takbiratul ula, kebiasaan yang buruk kita tinggalkan. Terlambat dalam masuk kelas, kebiasaan yang buruk kita tinggalkan. Semua yang dilarang oleh Allah SWT, semua kita tinggalkan. Sehingga kita ini juga termasuk dapat bagian dari amalan hijrah. Wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Al-Fatihah.